Litaskunu ilaiha itu sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa mawaddah rasa cinta, wa dan rahmah kasih sayang. Ya, jadi sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, ini 3 kata yang Allah sebutkan ya untuk orang-orang yang berumah tangga, yang berpasangan. Nah, kata-kata sakinah ini, litaskunu ilaihanya ini yang perlu kita korek, perlu kita kulik-kulik. Maksudnya apa? Gitu. Ya. Jadi tujuan pertama itu adalah litaskunu ilaiha. Jadi kami ciptakan kamu, wahai laki-laki, berpasangan dengan perempuan dari jenismu sendiri, supaya kamu bisa merasakan sakinah, ketenangan di perempuan itu. Litaskunu ilaiha. Nah, ini kata domir ya, domir untuk perempuan, kata ganti perempuan. Nah, jadi berarti dari ayat ini aja jelas laki-laki mencari ketenangan di pasangannya, di istrinya gitu. Yang harus kita pahami makna sakinahnya itu apa? Kira-kira apa Bu yang bikin suami nyaman di rumah? Ini tenang, nyaman, senang. Apa Bu kira-kira? Saya tanya ya, tunjuk ya. Ibu kerudung biru Tosca. Ibu siapa Bu? Ya. Ibu Sri, ya. Apa Bu? Ya, Ibu pahami sakinah. Sakinah itu membuat suami nyaman di rumah, tenang, nyaman, bahagia. Ya, maksud saya kira-kira apa nih yang bikin suami bisa merasakan itu? Apa saja sikap kita atau perlakuan kita atau kasih sayang pada pasangan. Jadi istri sayang ke suami dalam bentuk menyiapkan makanan. Oke, menyiapkan makanan. Kita seorang perempuan itu kalau berbakti pada suami itu Mengabdi ke suami ya, berkhidmat. Kalau mengabdi bahasanya kurang tepat. Abdi itu kan menghamba ya. Kita menghamba kan hanya ke Allah aja. Jadi mengabdi itu khusus hanya untuk Allah. Tapi khidmah, kalau dalam bahasa Arab khidmah itu betul-betul melayani, service, memenuhi semua kebutuhannya ya, dan apa yang beliau mau ya. Nah, itu semua namanya khidmah. Nah, jadi kita betul-betul berkhidmah ke suami. Ya, ini mungkin bahasa secara umumnya ya. Nanti kan bentuknya macam-macam kan. Masing-masing suami punya gaya masing-masing gitu ya. Pengennya seperti ini. Kayak yang suami A ya, ini suami B nanti lain lagi. Suaminya teman kita lain lagi. Saya maunya begitu gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh pasangan kita. Ya, betul. Jadi masakan menyesuaikan, pakaian, warna pakaian menyesuaikan, kondisi rumah apa yang beliau suka menyesuaikan apa yang beliau suka kan. Jadi itu semua yang diinginkan dari seorang suami ke istrinya. Di sini nih saya sering buka Instagram dan selalu saya screenshot CSS yang bagus-bagus. Jadi ada satu ungkapan, alasan laki-laki pengen cepet nikah apa sih? Laki-laki soal nafsu bisa beli, ya walaupun ini kurang bagus ya. Ya nggak mungkin lah berzina ya, naudzubillah dengan PSK atau apa. Tapi ini yang perlu kita ambil yang baiknya dari kalimat ini. Laki-laki soal nafsu bisa beli, lapar bisa ke warung, ke warteg, rumah berantakan bisa bayar ART. Tapi ini bukan tentang nafsu atau makan atau nyari tukang bersih-bersih rumah. Ini hanya soal tempat pulang ketika sudah sangat lelah di luar. Gitu. Jadi pertarungan laki-laki jangan dianggap ringan Bu di luar. Nggak ringan banget. Dia harus bertarung dengan temannya kantor, bersaing dengan dengan teman bisnisnya,
dia harus kerja keras memenuhi semua kebutuhan anak istri, apalagi yang anaknya banyak. Dia harus sampai kadang-kadang ya dia nggak peduli sama dirinya sendiri. Pokoknya mau selelah apa, saya harus mencukupi kebutuhan keluarga. Di luar berat seperti itu, ketika dia sampai ke rumah, ya dia pengen apa? Rumah untuk pulang. Maksudnya tadi pengen ngilangin capek di rumah gitu. Makanya jangan heran kalau suami sampai rumah biasanya ya kalau nggak istirahat, tidur apa segala macam ya, untuk menghilangkan semua lelahnya di luar. Nah itu peran kita di situ. Ketika sampai rumah ya kita menyiapkan apapun yang kira-kira akan membuat beliau betah, apa yang membuat beliau nyaman dan merasa ketika pulang ke rumah itu dia ngecas lagi tenaganya, merasa sampai rumah tuh malah capeknya hilang bukan nambah. Jadi ini yang harus ya dipahami seninya oleh para istri ya. Ya walaupun ilmu ini ya ini untuk saya juga pribadi ya. Sebelum saya mengenal ilmu magnet rezeki, saya cenderung ya lebih emosional dan menanggapi segala itu ya kurang baik lah. Tapi alhamdulillah semenjak mengenal ilmu ini dan beberapa jurusnya yang insya Allah saya akan sampaikan, itu sangat efektif untuk bisa mengurangi tekanan ataupun ya hal-hal yang nggak baik di dalam rumah. Jurus ya, beberapa jurus yang akan saya sebutkan. Yang pertama ya, jurusnya ada 101 jurus yang sudah dirancang, dibuat oleh Pak Nasrullah, tapi dalam seminar-seminarnya biasanya 10 jurus pertama, 10 jurus pertama biasanya itu yang sering dipelajari karena itu yang fundamental, yang basic. Nah ini insya Allah sebagian akan saya sebutkan. Ini yang insya Allah kalau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan sangat membantu rumah tangga kita lebih adem, lebih harmonis. Ya, nomor 1, perisai rezeki. Ini istilah aja ya untuk apa ya Bu? Jadi ini kalau kita mau ambil perumpamaan, rezeki itu sebetulnya banyak Allah kasih ke kita. Sebetulnya jumlahnya sangat banyak. Ya, selain rezeki yang berupa badan kita ya. Tapi rezeki yang bentuk uang, kesehatan apa segala macam sebetulnya banyak dan ada dan banyak. Cuma kita nggak mengundangnya gitu. Dia kayak air bah atau kayak hujan deras dari atas. Tapi ternyata nggak semua orang kena hujan deras ini. Ada sebagian orang masang apa Bu kalau lagi hujan? Payung atau perisai. Perisai itu yang biasanya buat orang perang di depan atau tameng, itu perisai. Kita pasang di atas di kepala kita. Atau payung lah, bisa seperti itu. Tapi kalau bahasa magnet, perisai rezeki. Ini kita pasang. Yang dimaksud perisai rezeki apa, Bu? Dosa. Yang dimaksud perisai rezeki itu dosa. Artinya kita punya banyak dosa-dosa yang kita biarkan, tidak kita istighfarkan, tidak kita minta ampunkan ke Allah, dan tidak kita sholatkan taubat. Nah, dalam magnet rezeki itu kita diajarkan apa? Hitung dosa kita, bahkan sampai disuruh catat Bu.
dosa kita apa saja dan ke siapa aja. Itu suruh catat. Saya punya dosa ke mertua, saya punya dosa ke orang tua, ke bapak, saya punya dosa ke ibu saya punya dosa ke istri saya misalkan, atau kita ke suami. Saya punya dosa ke anak saya yang pertama, saya punya dosa ke anak kedua, punya dosa ke anak ketiga, dan seterusnya. Teman saya si A, si B, si C, itu harusnya dibikin list. Dan itu masing-masing kita nggak hanya istighfar, nggak cukup. Sholat taubatkan untuk satu orang satu sholat, 2 rakaat sholat sunat taubat. Dan itu insya Allah yang akan mengikis dosa-dosa kita. Kalau sudah terkikis dosa-dosa kita, apalagi sampai Masya Allah habis, insya Allah itu rezeki akan datang dengan bertubi-tubi. Bahkan kalau bahasanya panas, sampai kita nolak-nolak rezeki itu saking banyaknya datang. Dan itu sudah, ini semua ilmu ini jurusnya sudah teruji semua ya Bu. Sudah teruji dan sudah dialami oleh siapapun yang mengamalkan. Dan yang paling pertama mengamalkan Pak Nasnya, karena beliau waktu itu punya hutang atau amanah itu sampai 21 miliar. Punya bisnis proyek rumah. Nah, dengan praktek jurus-jurus ini alhamdulillah bisa terselesaikan dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga, nggak sesuai dengan, kalau hitungan matematik itu lama ya, nggak cepat, tapi ternyata Masya Allah dengan dibantu praktek ini alhamdulillah bisa lebih cepat ya. Jadi itu Bu, kita kenali dosa kita ingat dosa kita, terutama ingat yang punya hubungan dengan riba. Ini dosanya dosa besar Bu, riba ini nggak ringan, bukan dosa kecil, bukan dosa sedang, tapi riba itu dosa besar. Jadi yang punya riba di kendaraan, misalkan kredit kendaraan, kredit rumah, kredit barang apa, yang semuanya mengandung riba, tolong please secepat mungkin diselesaikan. Supaya apa? Dosa ribanya ini nggak mengganggu rumah tangga kita. Bisa jadi rumah tangga kita nggak harmonis, nggak baik karena ada riba di rumah kita, ada barang ribanya. Naudzubillah. Dan itu kan sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Padahal di mata Allah riba itu luar biasa, tapi kita menganggap biasa. Dikit-dikit kredit ini, pengen punya motor baru, punya mobil baru, pengen punya rumah. Kita kredit, ambil kredit yang tidak halal. Nah ini jangan dianggap tidak ada pengaruh. Pengaruhnya sangat besar ke rumah tangga kita. Ini satu ya, dosa. Perisai rezeki harus kita angkat, kita lepas, kita buang dengan perbanyak istighfar dan terutama sholat taubat. Jadi setiap hari kalau usahakan sholat taubat terus, karena pasti dosa kita pasti ada aja gitu. Lakukan setiap hari sebanyak mungkin, silakan. Ada yang sampai sehari itu 50 sampai 100 kali ada Bu. Karena dia list tuh dosanya banyak ke si A, si B, si C. Banyak banget dosa saya ya, jadi list orang yang menyakiti kita sakiti dan dia menyakiti kita, itu dua tipe orang ini ditulis dan kita minta taubat ke Allah ya. Itu satu. Kedua, silakan nanti ibu-ibu praktek di rumah, bikin list dosa yang pernah kita perbuat ke diri kita, ke orang lain ya, orang yang menyakiti ataupun kita sakiti. Kedua, garis kebenaran. Ada pembunuh, ini ada analogi kisah. Ada seorang laki-laki berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin. Dia bikin batasan di depan rumahnya. Dia bikin batasan atau garis. Siapa yang melewati garis ini akan kubunuh. Itu statement dia ke orang-orang. Orang yang nggak tahu lewat langsung tebas. Orang yang nggak tahu lewat langsung tebas. Sampai 10 orang dia bunuh.
ketika ditanya, kenapa kamu bunuh? Ya, ini kan orang-orang nggak bersalah. Dia bilang apa? Kan aku sudah bilang, aku punya batasan ini. Siapa yang melewati batasan aku akan kubunuh. Kan aku udah bilang begitu. Gitu. Jadi dia nggak merasa bersalah dengan apa yang dia buat, ya, dengan perbuatan dia. Maksudnya apa dari kisah ini? Kita sering bikin batasan yang kalau orang itu melewati batasan itu, kita jadi apa? Mangkel, marah, kesel, gak suka, benci, segala macam. Atau bahkan mungkin bukan hanya rasa di dada, bisa jadi dalam bentuk action, dalam bentuk perbuatan. Apa? Ya bisa kita pukul itu orang, bisa kita tendang segala macam. Karena merasa apa? Ini loh yang aku pengen, ini garis ini nih kamu lewatin. Harusnya kamu nggak melewati itu yang aku mau. Gitu. Jadi ketika dilewati, orang melanggar itu merasa apa? Iya, banyak apa yang dirasa yang bisa jadi disalurkan dalam bentuk perbuatan yang nggak baik. Ya, nah ini istilahnya garis kebenaran. Nah, yang seharusnya kita lakukan, turunkan garis kebenaran itu. Apapun yang terjadi, jangan selalu melihat dari perspektif kita, dari batasan yang kita punya, dari prinsip yang kita punya. Jangan dari situ. Sampai ada satu kalimatnya ini Bu, ini jadi pedoman kita ya bagi yang mempelajari ilmu ini. Garis kebenaran itu apa? Harus punya prinsip, saya salah, kamu benar. Ini harus jadi prinsip. Karena ini awal mula persoalan itu selesai Bu. Semua persoalan insya Allah akan selesai kalau kita punya prinsip ini. Ngalah. Kalau kata orang mungkin mengalah untuk menang. Betul. Insya Allah mayoritas persoalan akan mereda, bahkan hilang kalau kita punya prinsip ini dari awal. Apalagi menghadapi apapun persoalan di rumah, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, orang tua, tetangga. Apalagi tetangga deketan begini ya Bu, beda dengan orang dulu mungkin 10 meter baru ada tetangga, ya jaranglah ngegosip, jaranglah ada berita dan segala macam. Sekarang samping kita semua tetangga di komplek terutama kan, itu sangat rawan dengan persoalan. Gimana menyikapinya? Ya ini, turunkan garis kebenaran kita. Jangan pernah merasa kita yang paling benar, jangan. Saya salah, kamu benar. Apapun kondisinya, walaupun terlihat dia benar. Terlihat dia salah, enggak benar ya. Itu perlu dan bahkan harus kita praktekkan. Karena ini insya Allah sumber solusi. Kalau kita balik, saya benar, kamu salah. Oh, itu semua akan jadi persoalan semua. Ya kan? Misal suami minta bikinin kopi, yang dibikinin kopinya dibikinilah sama istrinya. Ya. Ternyata salah masuk, bukan gula yang masuk garam. Dikasihlah ke suaminya. Pas suaminya minum, apa ini? Gitu. Kalau suami yang belum paham ilmu ini, kira-kira tanggapannya apa? Kamu ini gimana sih? Bikin kopi aja nggak becus. Si istri karena merasa juga, enak aja, aku udah capek-capek bikinin, kamu marah-marah. Langsung keluar tuh. Loh, aku kan nggak sengaja. Aku udah capek-capek bikinin, kamu bisanya marah aja. Udah, persoalan nggak selesai. Karena masing-masing berkata, aku benar, kamu salah. Gitu.
Seandainya dibalik masing-masing salam, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Akan saling sayang-sayangan, peluk-pelukan, Bu. Aduh, Mama, ya Allah, ini sedap banget nih kopinya. Sini Maya, cicip ini berdua. Sudah cicip berdua. Barulah istrinya tahu ternyata kopinya asin, bukan manis. Ya Allah, Papa, maaf ya, Pak. Bunda salah. Maaf ya, Bang. Sini deh, Bunda bikinin lagi. Gitu. Jadi enak, sama-sama enak. Persoalan selesai. Gitu. Ya, Bu. Jadi kembali lagi turunkan garis kebenaran diri kita. Ya. Yang ketiga apa? Kita harus berdisiplin kata. Apa maksudnya disiplin kata, Bu? Ada yang paham? Ibu paling ujung? Ibu siapa? Bu Tina. Ya. Apa, Bu, maksudnya disiplin kata di sini? Kira-kira apa yang Ibu tangkap? Berkata yang baik. Berkata yang baik. Berkata yang baik. Iya, berkata yang baik. Ya, betul. Berkata yang baik dalam artian kita selalu memilih kata yang positif saja. Jadi bukan hanya berkata yang baik, tapi yang positif, Bu. Dalam artian gini, kalau di ilmu ini, disiplin kata itu artinya kita merubah kata-kata yang tidak positif menjadi positif. Misal, jalanan macet. Kata-kata macetnya jangan dipakai, ganti dengan jalanan penuh. Karena ada hadis Nabi bilang, jangan kalian mendoakan yang buruk untuk diri kalian, karena setiap apa yang kalian katakan itu diaminkan malaikat. Jadi kalau kita marah sama anak, nakal kamu, benar itu anak jadi nakal. Bukan malah membaik, malah jadi nakal. Karena kita ngucap nih dan diaminkan malaikat. Makanya ketika kita lagi kondisi nggak nyaman, kesel, marah ke anak, ngomong, jangankan ngomong, Bu, pikiran kita harus baik aja nih ke anak. Aduh, anakku soleh, anakku ini masya Allah, gitu. Calon presiden nih, gitu ya, yang soleh, gitu. Atau, tuh nak, kamu jadi orang kaya yang dermawan ya nak ya. Aduh, ini masya Allah, polisi yang baik. Atau ini hafid Quran nih, gitu. Sekesal apa kita pikirkan itu dan ucapkan. Jadi ganti, buang kata-kata yang tidak baik, ganti dengan yang baik. Yang tidak positif, yang negatif, ganti dengan yang positif. Contohnya tadi, macet dirubah menjadi jalanan penuh. Maksudnya apa? Diaminin malaikat, penuh rizkinya, penuh. Oh, masya Allah, kebahagiaan dan segala yang baik akan penuh. Gitu. Akan memenuhi diri kita, keluarga kita. Terus, misalkan apa nih? Lemah, jangan keluarkan kata-kata lemah, ganti dengan apa? Tidak kuat. Karena gini, Bu, alam bawah sadar kita hanya memahami satu kata. Kalau lemah, nanti pikiran kita dan tubuh kita akan merespon lemah. Tapi kalau kita bilang tidak kuat, itu yang dipahami alam sadar kita kuatnya. Tidaknya nih ke delete nih. Tidaknya ini nggak didengerin sama bawah sadar kita. Yang didengerin sama bawah sadar kita kata-kata kuatnya. Aduh nak, ya Allah, kamu nggak kuat ya puasa, gitu. Jangan bilang, aduh, kamu apa nih lemah puasa atau apalah semacam itu. Intinya dirubah dengan kata-kata tidak atau bukan. Ya, misalkan lemah tadi kita bilang tidak kuat. Terus misalkan
panas, kita bilang apa? Hari ini panas, jangan ucap panasnya, karena itu akan menjadi doa. Benar-benar hari ini panas. Kita bilang apa, Bu? Lawan katanya panas, kurang sejuk, kurang adem. Nanti akan yang terinikan oleh kita dan diaminkan malaikat, ya tadi yang bagusnya, yang di ujung, adem, sejuk, nyaman, gitu ya. Jadi seperti itu. Setiap mau berkata-kata dipilih-pilih itu, dan kita ada kamusnya sih, maksudnya sudah banyak kata-kata yang kita rubah ya. Jadi kalau kesel kita bilangnya apa? Hati saya lagi nggak nyaman nih, lagi kesel, lagi marah, lagi nggak enak hati. Kalau benci apa, Bu? Kata positifnya kurang suka, tidak suka, ucapnya gitu supaya nanti yang terekam bawah sadar dan teraminkan malaikat sukanya gitu ya, Bu ya. Dan itu banyak, Ibu tinggal merubah sendiri. Itu disiplin kata, Bu ya. Dan ini bahkan dikatakan sebagai paling pokok. Kenapa? Ya setiap kita ngomong nih, ibu-ibu berapa kata yang keluar satu hari kalau menurut Dr. Aisyah Dahlan? 20.000 kata setiap hari keluar perempuan. Kalau laki-laki 7.000. Bayangkan 20.000 itu yang baik-baik semua nih, Bu. Itu insya Allah akan mengundang banyak keajaiban, banyak kebaikan, keberkahan di diri kita, keluarga kita, di rumah kita, di lingkungan kita. Coba ibu-ibu semua praktek, insya Allah akan lebih baik kondisinya. Disiplin kata ya. Cermin ajaib untuk yang keempat. Cermin ajaib. Maksudnya apa? Setiap apapun yang terjadi, khususnya yang hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak positif, hal-hal yang tidak menyenangkan, kita belajar untuk disiplin kata ya, Bu. Jangan bilang kejadian buruk, jangan. Kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang tidak baik. Nah itu kita ucap seperti itu. Dalam kondisi kita ditimpa satu kondisi, kejadian, peristiwa, hal yang nggak baik, kita pakai jurus ini. Maksudnya apa? Cermin biasanya fungsinya apa, Bu? Ngaca ya? Untuk apa? Ngelihat apa nih, Bu, kalau kita di depan cermin? Ngelihat bayangan kita sendiri, pantulan kita. Terus apa kira-kira? Pas ngelihat tuh apa yang kita lakukan depan cermin biasanya? Apalagi ibu pasti sering ketimbang bapak-bapak. Melihat kekurangan, oh alis saya udah rapi belum nih, kerudung saya udah rapi belum nih lipetannya, posisinya gitu ya, muka saya ini bedaknya rata nggak nih ya. Terus apalagi banyak lah yang kita ini kan. Atau ada cemong-cemong, jangan-jangan tadi bekas pegang panci hitam kena muka nih, ada cemong di muka, ketahuan dari cermin. Kalau kita nggak bercermin, kita nggak akan lihat, ya. Nah, di sini maksudnya apa? Setiap ada kasus, peristiwa, kejadian, apapun yang tidak menyenangkan, kita nggak begini. Apa, Bu, maksudnya? Nunjuk orang lain. Bahkan kalau filosofinya pernah kita baca ya, ini 2 nih ke arah orang lain, atau 1 lah ke arah orang lain, yang 3 ke arah mana nih? Arahnya ke kita malah. Berarti kan harus lebih banyak ke kita. Yaitu
fungsinya cermin, apa kejadian itu menjadi cermin buat kita. Ya Allah, mungkin saya dulu pernah berbuat dosa apa ya yang sampai kejadian itu menimpa saya. Kita nggak nyamain suami ini yang salah, anak yang salah, mertua nggak bener, enggak. Kita nggak menyalahkan begitu. Kita nunjuk ke kita sendiri. Ya Allah, mungkin aku dulu pernah zalim ke orang, makanya sekarang aku dizalimin orang. Walaupun mungkin bentuknya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Sampai ada kita punya pengamal magnet rezeki ini namanya Bu Diah ya. Beliau itu sampai Masya Allah prakteknya benar-benar serius. Ketika beliau praktek, Masya Allah beliau dapat mobil hadiah, mobil Fortuner atau apa, gratis. Intinya memang banyak keajaiban yang didapat. Beliau cerita, pernah rumah saya di Jawa Timur, punya rumah di Jawa Timur nggak ditempatin, ada orang mendatangkan ini Bu, bulldozer atau apa ya, mobil yang untuk ngancurin rumah tuh. Nah, ketika mobil itu datang ke rumah Bu Diah ini yang nggak ditempatin, kosong, retak-retak gitu temboknya. Tapi apa respon Bu Diah? Kata beliau apa? Pas datang ke rumahnya, dia lihat, waduh ini pada retak-retak gitu. Langsung introspeksi dalam. Ya Allah, mungkin saya dulu pernah meremukkan hati orang lain yang saya udah nggak ingat. Mungkin dulu entah kepada siapa, kapan. Ya Allah, ampuni saya. Langsung sholat taubat Bu. Jadi bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan si A, si B, si C, tetangganya yang bawa bulldozer, enggak. Kembali ke diri sendiri, cermin. Kejadian itu jadi cermin. Saya ngelihat diri saya, mungkin saya udah nggak ingat lagi. Saya dulu pernah berbuat sesuatu yang menghancurkan hati orang lain. Ya kita nggak tahu, kadang-kadang kan nggak sadar ucapan kita, sikap kita menyakiti orang lain. Sering kan Bu, nggak sadar. Saya merasa begitu. Anak juga kadang begitu. Kalau udah hati nggak nyaman, ada aja tuh ngomelnya gitu. Tapi nanti itu harusnya kita jaga juga. Tadi ya kembali ke disiplin kata. Ketika marah pun disiplin kata harus tetap dijaga. Ya, jadi cermin ajaib seperti itu Bu. Setiap kejadian apapun kembalinya ke kita. Ini ada di surat An-Nisa ayat 79. Ya, An-Nisa 79. Kalau ini di surat Nuh ya Bu. Surat Nuh 10 sampai 14. Nanti Ibu bisa cek. Surat Nuh itu bunyi ayatnya apa? Nuh berkata ke umatnya, beristighfarlah kalian kepada Rob kalian, kepada Tuhan kalian, minta ampun. Kalau kalian udah benar di istighfarnya, di sholat taubatnya, benar-benar minta ampun, memelas, nangis ke Allah, ya Allah dosaku banyak banget, dosaku gak terhitung, memelas, insya Allah dosa itu akan Allah hilangkan. Itu ayat berikutnya bunyinya apa Bu? Allah akan kirimkan nikmat-nikmat yang banyak. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar, minta ampun ke Tuhan kalian karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan lebat ke kalian. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan berikan kalian harta yang banyak dan anak yang banyak. Makanya ayat ini jadi resepnya Ustadz almarhum Arifin Ilham. Beliau kalau ditanya, Ustadz tolong dong minta doa punya anak, tolong dong minta doa rezeki banyak, dikasih ayat ini. Dalilnya dari ayat ini, banyakin istighfar. Udah gitu, banyakin sholat taubat. Insya Allah Allah akan kirimkan rezeki yang kita mau, rezeki yang kita minta akan Allah berikan. Ya, itu untuk tadi ya, perisai rezeki dan cermin ajaib di An-Nisa.
di Anisa ini bilang, Allah bilang apa? Segala kebaikan itu asalnya dari Allah, kebaikan yang kamu terima. Tapi segala keburukan itu asalnya dari dirimu sendiri. Allah bilang begitu. Allah nggak bilang segala keburukan itu karena orang lain, si A, si B, si C. Enggak. Allah bilang dari dirimu sendiri, kesalahan dirimu sendiri. Jadi dalam setiap persoalan sebetulnya kita punya peran apa enggak, Bu? Sebetulnya kalau mau ditelisik, ditelusuri, ada pasti peran kita di dosa itu, di persoalan itu, di kejadian itu, pasti ada. Ya. Jadi setelah ini setiap ada kasus, setiap ada kejadian yang gak menyenangkan, kita kembali ke kita. Ya Allah, mungkin ada peran dosa aku di situ, kesalahan aku di situ. Ampuni aku ya Rabb. Dan kita minta maaf ke orang-orang yang terlibat dalam persoalan. Gitu ya Bu. Ini saya agak percepat ya karena waktunya. Terumbu karang. Jeruk nipis dan garpu talas. Saya cukupkan di rumus-rumus ini ya. Insya Allah 3 atau 4 aja Bu. Kalau dipraktekkan dengan benar-benar, insya Allah Ibu akan melihat banyak hal yang berubah dan banyak hal yang ajaib, insya Allah. Terumbu karang. Terumbu karang apa Bu? Ini ibu-ibu yang suka IPA atau suka bacakan pelajaran anaknya pasti tahu kan terumbu karang. Ya. Terumbu karang yang ada di laut seperti rumput. Tapi kalau dia udah keluar dari laut kan dia mati ya, jadi kayak batu. Dan itu suka jadi hiasan. Terumbu karang ini tempat ya. Saya nanya, jerapah tempat makannya di mana Bu? Padang rumput. Tapi kan lehernya panjang. Jerapah tempat makannya di pohon yang tinggi. Ya, pohon yang tinggi-tinggi tuh. Itu tempat makan dia. Nggak mungkin tempat yang rendah Bu, karena lehernya tinggi. Dia nggak mudah, ya bukan susah ya. Dia tidak mudah untuk menunduk, untuk mengambil yang di bawah. Jadi Allah siapkan pohon yang tinggi-tinggi untuk jerapah. Kalau monyet gimana Bu? Sumber rezekinya di buah pisang ya, pohon pisang. Atau dia biasa juga bergelantungan di pohon-pohon tinggi ya, mencari makan juga di situ. Kalau ikan, yaitu di terumbu karang. Ikan itu nyari makannya di terumbu karang itu. Itu ada makanan-makanan dia. Rezekinya ada di situ. Nah, untuk manusia itu kira-kira di mana rezekinya Allah siapkan, Allah sediakan? Ibu yang di depan, ibu siapa? Di mana Bu rezeki manusia? Di mana aja, Masya Allah. Iya. Mungkin ada jawaban lain? Bu Dian? Di bumi? Di buminya Allah. Berarti sama ya, di mana aja dong, ya kan? Di berbagai belahan bumi. Ada jawaban yang lain yang agak berbeda? Iya Bu? Di keberkahannya. Ya, tapi maksud saya posisinya di mana nih? Posisi rezeki kita sebetulnya di mana sih gitu? Selama ini kita taunya di mana? Apa di kantor, di pekerjaan,
Di pasar, di toko, di masjid, atau di mana? Ya. Segala usaha dan doa, masya Allah. Ya, ya semuanya tidak ada yang tidak tepat. Kita nggak menggunakan kata salah ya, tidak tepat. Tidak ada yang tidak tepat, ya. Semua insya Allah benar. Cuma maksudnya di sini adalah terumbu karang manusia yang di situ ada sumber rezeki dia, ada di mana? Di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Artinya apa? Kita muliakan dan bahagiakan siapapun orang di sekitar kita, kenal nggak kenal, kita muliakan bahagiakan dia. Jangan pernah disakitin, jangan pernah dilecehin, jangan pernah diremehin, jangan pernah dianggap tidak berguna. No. Ya, jangan sampai ada perasaan seperti itu di hati kita. Tanamkan apa? Ini kata kunci di ilmu ini ya, memuliakan, rezeki kita di kita berusaha terus di setiap waktu kita memuliakan, membahagiakan orang lain, orang terdekat kita, orang yang kita nggak kenal, orang terjauh, siapapun, lebih tua, lebih muda, lebih kaya, lebih nggak kaya, lebih pintar, lebih tidak pintar, semua kita muliakan dan bahagiakan, dan itulah letak rezeki kita. Dari situ Allah akan memberikan rezeki ke kita, walaupun jalurnya mungkin jalur lain, ya. Gaji kita misalkan hanya 2 juta ngajar gitu, misal di sekolah. Ketika kita punya prinsip ini, insya Allah kita merawat terumbu karang kita, ya, dengan teman sekantor, di rumah dengan pasangan dan anak dan orang tua, mertua, tetangga, di kantor dengan bos kita, dengan teman sejawat kita, dengan bawahan kita, dengan OB, dengan satpam segala macam. Kita muliakan dan bahagiakan mereka. Itu yang akan menjadi sumber rezeki kita. Artinya kita merawat terumbu karang kita dengan perlakuan yang baik, ya. Ini insya Allah akan menjadi solusi untuk persoalan yang timbul, ya. Jeruk nipis, maksudnya jeruk nipis apa, Bu? Kalau ibu mata ibu merem kan, ibu pejamkan mata. Terus ibu bayangin orang lagi ngupas jeruk nipis. Gimana rasanya, Bu? Orang itu lagi megang pisau, ini kita merem, terus kita bayangin aja. Ada jeruk nipis, dipegang sama teman kita, terus dia potong belah 2, bahkan mungkin belah 4. Ada gelas di situ, ada airnya. Kita lihat dia peres jeruk nipis itu, apa rasanya? Lidah kita gimana? Walaupun cuma ngebayangin, nggak ada realitanya nggak ada. Lidah kita pasti akan merasa rasa-rasa asamnya, segernya tuh keluar tuh air liur kita tuh. Padahal nggak ada bendanya. Nah, maksudnya apa? Jangan suka menjeruk nipisi persoalan kecil kita jeruk nipisin gitu, digede-gedein. Persoalan kecil gitu aja udah kayak kebakaran jenggot, udah kayak kebakaran rumah, padahal kecil. Istilahnya apa? Jangan suka menjeruk nipisi persoalan, kejadian, kasus,
apapun yang kita lihat, apalagi medsos nih, yang aktif di medsos, suka lihat Instagram, Facebook, YouTube, segala macam ya, itu banyak banget info-info artis, info-info si A, si B, si C, ustadz ini, ustadz itu. Ya hati-hati, jangan sampai kita nggak disiplin kata, ngatain orang. Jangan sampai kita tidak menjaga terumbu karang, nggak menghormati dia. Jangan sampai kita menjeruk nipis siapa lagi. Lihat kasus si A, artis ini cerai, waduh, pasti begini sebabnya. Wah, gitu. Komen deh tuh, kita ketik ya, di komen kita kirim. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi tahan. Ini sebetulnya semuanya seni apa nih Bu? Seni menahan diri, seni menahan hati, pikiran. Karena emang inti utama ilmu ini apa? Kita harus selalu positif thinking dulu, positive feeling, thinking, dan juga spiritual, mentalitas. Itu selalu kita positifkan, kita jaga kepositifannya. Dengan cara ini, kita jaga ini semua. Makanya jangan bermudah-mudah untuk komen, untuk menilai orang lain. Lebih baik sibuk sama diri sendiri. Kita aja belum tentu bisa mempertanggungjawabkan diri kita, dosa kita ke Allah di hari akhir. Ngapain kita ngurus-ngurus urusan orang lain? Yang Allah nggak bakal tanya, itu di akhirat ya. Itu si B gimana? Aku tetangga kamu waktu di dunia dulu, yang suka nyakitin kamu misalkan, yang suka ganggu kamu, gimana dia? Allah nggak nanya. Yang Allah tanya siapa? Kita Bu. Kamu udah baik belum ke tetanggamu? Kamu sudah baik belum ke guru kamu? Kamu sudah baik belum ke atasan kamu? Kamu sudah jujur belum di kantormu, di rumahmu? Udah jujur belum kamu ke anakmu? Kamu udah didik bener belum anakmu? Itu yang Allah tanya. Itu yang saya pribadi berat ya Bu. Artinya saya enggak ringan ya. Maksudnya ya Allah, tanggung jawab saya ke anak saya, ya, ke pasangan dan semua tetangga segala macam, ya. Enggak ringan. Itu jeruk nipis ya. Usahakan latih. Jadi kalau ada masalah dengan, ini kembali kita ke rumah tangga ya Bu, pasangan terutama terkait dengan sakinah, itu salah satu faktornya. Mungkin kita sering menjeruk nipisi persoalan dengan suami naruh anduk di kasur basah-basah, kita jeruk nipisi, langsung kesel, langsung marah, langsung stres. Aduh, punya suami kok begini ya gitu. Gimana sih ibunya ngedidiknya? Itu udah nyalain mertua gitu. Jadi ya itu udahlah ya, udah kita ambil apa, turunkan garis kebenaran kita. Jangan merasa aku nih udah istri yang terbaik, udah ngurusin baik bener, kamu masih belum juga. Itu jangan. Tetap kita merasa saya juga ada peran salah di situ ya, walaupun kita benar ya. Terus apa? Disiplin kata, jangan sampai keluar kata yang enggak mengenakan pasangan kita. Ya, cermin ajaib kalau ada sesuatu di pasangan yang enggak pas, enggak enak ya. Cermin lagi ke diri. Ya, mungkin dulu waktu saya belum nikah, saya pernah dosa apa kali ya. Jadi Allah balas lewat pasangan saya. Ya, itulah terumbu karang, jaga suami atau istri, ya pasangan dan anak-anak kita itu semua terumbu karang yang harus kita rawat, jangan sampai mati, jangan sampai dibom. Kalau sekarang kan orang gitu ya Bu, ke laut itu kan mau nangkep ikan dalam jumlah besar itu kan dibom pakai itu ya, obat gitu supaya ikannya mati banyak dan bisa diambil banyak. Tapi efeknya terumbu karang jadi mati karena dia terkena racunnya bom tadi. Itu kan sempat jadi ini juga hal yang didiskusikan oleh orang-orang yang terkait dengan lingkungan. Jadi sebetulnya nggak boleh itu pakai bom ikan karena merusak terumbu karang. Ya, untuk kita terumbu karang, rezeki kita yaitu muliakan orang lain. Terakhir, garpu talak. Garpu talak itu sebetulnya kan alat ya Bu. Saya
juga belum pernah lihat, tapi di buku dijelaskan ada 2 alat. Mungkin ini terkait dengan, nggak tahu ya, terkait dengan ilmu fisika atau apa. 2 alat yang kayak huruf U terbalik besi. Huruf U terbalik dipasang gitu ya, berdua sampingan. Kalau frekuensinya sama, kita pukul yang satu, tung gitu ya, nanti ini kan bergetar tuh. Kalau yang satunya frekuensinya sama, akan bergerak juga walaupun kita nggak pukul. Dia ikut getaran yang pertama. Itu kalau satu frekuensi. Tapi kalau tidak, nggak bakal tuh yang kedua itu bergetar, nggak bakal. Artinya apa? Garpu tala ini bukan maksudnya alat, tapi di sini kalau ada persoalan apapun, kita buka Al-Quran secara acak, minta ke Allah, ya Allah kasih petunjukmu. Selain istikharah ya Bu, mungkin kalau untuk urusan menikah, untuk pengen menginginkan sesuatu, misalkan mau beli apa atau mau safar kemana, ya perlu juga istikharah tetap. Tapi ditambah lagi kalau di ilmu ini garpu tala, kita sholat sunnah dulu, sholat hajat, sholat taubat. Setelah itu kita ambil Al-Quran yang tidak ada maknanya, tidak ada terjemahnya, kita peluk sambil merem dan kita katakan apa? Ya Allah, terutama untuk persoalan ya. Kalau kita pengen tenang hati Bu, coba lakukan ini, insya Allah tenang. Kita tutup mata, kita peluk Qurannya, terus kita bilang, ya Allah, aku punya persoalan sedemikian. Kita sebut persoalannya apa? Aku sadar ada peran dosaku di situ. Tolong berikan aku satu ayatmu, ya, yang dengan ayat itu aku akan tahu rahasia persoalan ini, ya, dan aku ingin jawaban ya darimu gitu dengan ayat ini. Nah, sambil merem masih kita buka. Sambil merem kita buka acak, terserah tangan kita mau kemana. Ini Allah arahkan kemana. Mungkin di tengah, mungkin di depan, mungkin di akhir, mungkin di baris atas, mungkin di baris tengah, mungkin di baris bawah. Ketika tangan kita sudah menunjuk pasti, oh di sini maunya, buka mata dan cek ayatnya apa. Ada sebagian orang mendapatkan ayat benar-benar mirip seperti itu. Ada yang nggak terlalu mirip, yang nggak terlalu sesuai dengan persoalan, tapi masih lumayan lah, ada sinyal-sinyal sedikit. Ada yang sama sekali enggak gitu. Nah itu apapun ayat yang kita dapat, kita pakai, kita ambil, kita zikirkan, kita hafalkan, kita zikirkan. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, kita tulis di kertas atau semacam itu. Kita sering zikirkan, sebutkan. Kalau bentuknya persoalan itu adalah pengen kesembuhan, boleh dibacakan ke air minum. Khusus air itu untuk kita, untuk penyembuhan. Atau kalau untuk apalagi nih, untuk persoalan itu ya dizikirkan sih, lebih banyak dizikirkan, dan insya Allah ya, dan dengan keyakinan penuh Allah akan kirimkan jawaban atau solusi gitu. Dan itu sudah terbukti banyak di teman-teman yang mengamalkan, yang pengen umroh haji gratis, yang pengen pergi kemana, yang pengen punya keturunan, yang mau jodoh, yang mau rumah tangganya lebih harmonis, persoalannya, keuangannya teratasi, banyak hal itu, masya Allah. Dengan ini, alhamdulillah bisa Allah berikan petunjuk, ini loh solusi itu kamu. Jadi seolah-olah Allah ngomong sama kita lewat ayat itu, gitu. Saya aja pas lagi kondisi nggak nyaman ya hati gitu, galau gitu, itu kalau nyari ayat, ya alhamdulillah pas dapatnya, masya Allah, bagus banget ini ayat. Tapi perhatikan ayat itu kalau bunyinya hal-hal yang sifatnya saran atau amal soleh, berarti kita harus lakukan amal soleh itu. Misal berzakatlah, oh berarti saya disuruh zakat nih, mungkin saya kurang di sini, Allah negur. Atau bersedekahlah, sedekah, mungkin itu penyebab
persoalan saya gitu. Itu solusinya. Udah sedekah ya. Apalagi yang sifatnya kisah di Al-Quran itu ambil hikmahnya. Pernah ada orang nanya ke Pak Nasrullah, Ustadz, saya dapat ayat kok tentang Fir'aun dan Musa gitu. Memangnya persoalan kamu apa? Karena kan belum tahu nih persoalannya apa. Saya punya persoalan dengan bapak tiri atau apa gitu, atau dengan bapaknya sendiri, pokoknya sama orang tua. Kayaknya bapak tiri. Saya punya persoalan dengan bapak tiri saya yang belum selesai, makanya saya lakukan garpu talah. Saya dapat ayatnya tentang kisah Fir'aun dan Musa. Saya bingung hubungannya apa dengan kasus saya. Akhirnya ditelisik, ternyata apa, Bu? Nabi Musa pernah dididik, diasuh sama Fir'aun ya? Pernah kan waktu bayi? Waktu Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki, ternyata Masya Allah, Allah selamatkan Nabi Musa. Ibunya disuruh menghanyutkan Nabi Musa. Akhirnya ditemukan sama Asia, istrinya Fir'aun. Dan Fir'aun, Masya Allah, sejahat-jahatnya dia masih mau menerima saran istrinya. Udahlah, kita pelihara aja ya, kita rawat ya, jadi anak angkat. Jadilah Musa itu anak angkatnya siapa? Fir'aun. Dalam kisah ayat ini apa, Bu, maksudnya? Fir'aun pernah menjadi bapak angkat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah dewasa dan berdakwah, apa yang disuruh Allah? Kamu harus mengucapkan kata yang lembut ke Fir'aun. Sejahat apa dia ngaku Tuhan, kamu ketika dakwahi dia, gunakan bahasa yang lembut, nada suara yang lembut, intonasi yang lembut. Dan maksudnya apa? Kak, si orang yang dapat ayat ini maksudnya apa? Dari ayat itu, apa kira-kira? Kamu harus lembut juga ke orang tua kamu, orang tua angkat atau orang tua tiri gitu. Lembut gitu. Itu Fir'aun aja yang sejahat itu. Nabi Musa disuruh lembut. Gimana kita gitu? Orang tua kita belum Fir'aun banget kan, Bu? Suami kita Fir'aun nggak, Bu? Enggak kan? Jadi itu maksudnya. Kalau kita pandai-pandai mencari hikmah di balik kisah dalam Al-Quran yang kita dapat, insya Allah akan dapat titik. Namanya titik syifanya, ayat syifanya. Maksudnya apa? Ternyata si yang dapat ayat ini memang bilang, aku, iya sista, saya emang sering ngomong kasar ke orang tua saya. Gitu. Berarti itu persoalan kamu yang harus kamu atasi. Sekarang harus lembut sama orang tua. Itu Allah udah kasih tahu tuh. Musa ke Fir'aun aja harus lembut. Mantan bapak asuh, ya, orang yang paling jahat sedunia, ngaku Tuhan, suka ngebunuh bangsanya sendiri, itu masih harus lembut dakwah ke dia. Apalagi kamu anak, kalau butuh bapak tiri, bapak asuh, bapak angkat, tetap kamu harus bersikap baik, nggak boleh bersikap yang nggak lembut ya, bukan kasar, nggak lembut. Jadi seperti itu, Bu. Ini beberapa poin yang insya Allah kalau kita praktekkan di rumah, sakinah itu akan hadir. Mau bagaimana model suami kita, orang tua kita, mertua kita, kalau kita hadapi dengan ini, insya Allah akan adem. Nah, ini ilmu akhlak level tinggi ya, Bu. Prakteknya gimana, Bu? Mudah atau tidak mudah? Insya Allah harus yakin mudah. Ya, ini saya minta ibu-ibu ikuti saya. Kalau saya katakan emang bisa, ibu-ibu jawabnya yakin bisa. Allahu Akbar. Ya, sekali ya, seperti itu. Yakin bisa, Allahu Akbar. Emang bisa. Yakin bisa, Allahu Akbar. Tuh harus, ya harus sering di ini nih, ya. Sekali lagi, emang
yang bisa? Bisa. Allahu Akbar. Ya, dan ini terakhir penutup Yel-yel Magnet Rezeki. Saya memperkenalkan aja ke Ibu ya. Kita biasa memang punya satu inian ya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Satu sama terhubung. Ini sebetulnya ada ilmu jurus lainnya yang terkait dengan makna kata-kata ini ya. Tapi itu biasanya diadakan di seminarnya yang setiap bulan. Ya, insya Allah 5 Oktober depan ada di Sawangan. Silakan kalau ibu-ibu minat. Ini jurusnya yang di luar seminar ini Bu. Kalau di seminar itu biasanya bulanan, sebagian ini sama yang lain, nggak semua yang ini. Nah jadi kalau mau yang lainnya silakan, nanti mungkin insya Allah saya titipkan flyernya ya. Siapa yang berminat silakan. Karena ini ilmu akhlak yang masya Allah. Sampai ada orang profesor bilang ini ilmu tasawuf kelas tinggi sebetulnya. Cuma dikemasnya dengan cara modern, dengan bahasa yang mudah. Ibu-ibu bisa nanti silakan beli bukunya kalau lewat saya bisa, atau yang kalau online atau marketplace hati-hati dengan yang bajakan, banyak harganya murah. Ya, kalau yang asli nggak semurah itu, dan kertasnya beda ya. Jadi insya Allah nanti saya sampaikan infonya. Tapi intinya ini sudah banyak mengakui ilmu ini ilmu tasawuf kelas tinggi, ilmu akhlak yang masya Allah dikemas dengan cara modern, bahasanya mudah, ringkas, padat, dengan tamsil-tamsil permisalan yang enak. Kita bisa cerna dengan baik, dengan mudah, dan kasus terbukti sudah testimoninya banyak, silakan ya. Saya bukan jual apa-apa, saya hanya menyampaikan ilmu ya. Dan ini yang masya Allah, kalau menurut saya pribadi ini sangat dibutuhkan sama kita semua. Di tengah hantaman persoalan yang demikian banyak, dahsyat, besar, kecil, sedang, dengan siapapun, pasti semua kita punya persoalan. Dan obatnya kembali ke diri kita. Silakan praktekkan, insya Allah Allah akan berikan banyak kemudahan untuk solusinya ya. Jadi sekali lagi, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Sekali lagi, apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung ya. Ini punya filosofinya ya, tapi ibu nanti bisa temukan di buku ini atau di seminar nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya buka sesi 5 menit, 10 menit untuk pertanyaan ya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin berbagi pengalaman, silakan. Ya, saya juga masih dalam proses mempraktekkan ya Bu. Saya baru kenal Februari tahun lalu 2023, ikut seminarnya yang di Margonda Depok di kantor pusat Magnet Rezeki, dan itu masya Allah ya perlahan atau cepat banyak merubah watak kita sendiri, lebih lembut, lebih tenang. Dan rata-rata yang pertama kali ngikut aja pasti bilangnya apa? Bu, ibu kesannya apa? Saya lebih tenang ngadepin persoalan. Itu minimal satu, walaupun belum dapat keajaiban. Oh Bu, saya dapat haji gratis, umroh gratis, saya dibeliin mobil gratis sama orang, sama bos, sama ini. Itu banyak yang udah dapat keajaiban seperti itu. Tapi minimal ketenangan hati itu dapat. Ya, silakan Bu. Terima kasih banyak Ustazah kesempatannya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tina. Bu Tina. Ada yang bertanya pada saya, Ustazah. Pertanyaannya begini, Teteh, gimana ya saya harus bersikap? Katanya karena adik saya itu terlibat dengan pinjaman online. Terus dia juga kayak terlibat dengan pinjaman yang riba, bank keliling lah ya. Nah,
misalnya nggak saya bantu, adik saya gimana, nama baik dia seperti apa, Udah berkeluarga? udah berkeluarga, anak-anaknya nanti seperti apa gitu. Kalau misalnya nggak saya bantu juga, kalau misalnya saya bantu juga, kok saya rasanya tidak mendidik adik saya gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan yang lebih tepatnya? Saya sih melihat anak-anaknya itu loh, kasihan juga dan sebagainya itu saja. Nah, terkait dengan ini seperti kemungkaran tadi kan ya, rezeki kita adalah kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Nah, terkait kasus seperti ini harus bagaimanakah beliau bersikap? Begitu saja. Terima kasih. Ya, jadi ada satu kakak sudah berkeluarga, punya adik juga sudah berkeluarga, terlilit pinjol bank keliling, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan utama sehari-hari, tapi hanya untuk mengikuti gaya hidup yang nggak perlu dibeli, ya, bukan yang hal yang pokok yang dia beli. Bagaimana kakak menyikapi kalau dibantu terus itu nggak mendidik, nggak bikin dia mandiri, nggak bikin dia kapok, nggak bikin dia mikir. Tapi kalau nggak ditolong pun ya kesian dan ya akhirnya bisa jadi akan makin bertambah pinjolnya. Ya ini sebetulnya miris banget. Kenyataan sekarang pinjol itu sampai ratusan triliun ya kalau nggak salah, kalau di datanya itu yang berputar di masyarakat. Naudzubillah, sampai ada guru terlilit pinjol aja sampai bunuh diri. Itu guru loh Bu, berpendidikan, mengajarkan murid-muridnya, ternyata terlilit dan sampai bunuh diri. Naudzubillah, itu nggak sampai kepikir begitu kok bisa. Tapi itulah kembali lagi, masyarakat kita udah terbius dengan hal-hal yang instan, apa-apa pengen cepet, pengen nggak mau proses capeknya jualan misalkan, nggak mau proses nyari uang yang gimana gitu ya, yang penting saya bebas hutang gitu. Nah hutang kalau dalam bahasa magnet rezeki amanah Bu, nggak boleh ucap hutang. Saya punya amanah ya, bukan saya punya hutang. Nah apa yang harus disikapi kakaknya? Sebetulnya ya perlu kenal ilmu ini Bu. Silakan baca bukunya, YouTube-nya Ibu silakan. YouTube Magnet Nasrullah Magnet Rezeki, testimoninya banyak di situ. Iya, Nasrullah. Nah, jadi intinya ajarkan ini dan pelan ya harus praktek ini sih ya kalau mau cepet. Semakin ugal-ugalan gitu ya Bu, semakin kita serius prakteknya sih sebetulnya Masya Allah semakin cepat. Ada orang yang 18 jam waktu Covid, 18 jam benar belajar ilmu ini dari YouTube aja, jurus-jurusnya, terus dilihat testimoni segala macam dan beliau praktek Bu selama 18 jam. Itu Masya Allah Bu, besoknya utangnya berapa miliar ya selesai. Masya Allah. Ada yang Palu waktu kejadian tsunami, Ibu ingat kan? 2000 berapa? 16 ya? Pokoknya sekitar 2015-2016 kayaknya yang Palu terakhir tsunami itu. Ada ibu dan alhamdulillahnya sudah belajar ilmu MF. Beliau sama suami sama anaknya terbawa arus. Itu sampai ya Allah gitu. Dia takut mati juga. Terus ya Allah masih pengen kumpul nih sama mana suamiku, mana anakku begitu. Tapi beliau Masya Allah pakai ilmu magnet rezekinya, zikirin semua apa segala macam. Ya inilah semua ini kan sama beliau. Masya Allah Bu, nggak tahu gimana caranya Allah itu. Akhirnya ketemu bertiga, suami anak di satu tempat dalam kondisi selamat. Itu yang beliau terasa banget. Masya Allah, saya tuh praktekin selama saya di dalam arus itu. Alhamdulillah, Allah kabulkan masih bisa ketemu dengan suami dan anak. Ya banyak yang lain Bu, yang pengen haji, nggak punya dana, pengen haji tahun secepatnya deh ya Allah, praktek tuh. Dalam setahun itu dapat haji gratis. Haji furoda kan nggak murah, berapa ratus juta Bu, hampir 500 juta ya.
Itu haji furoda plus sama suaminya juga ikut. Dapat hotelnya pas depan Masjidil Haram, depan Ka'bah. Itu kata beliau, Masya Allah, katanya dahsyat ilmu ini. Jadi kalau kita ugal-ugalan praktiknya Bu, insya Allah ya semakin cepat Allah kasih solusi. Ya, jangan cari pinjaman lagi, jangan ditutupi lagi dengan utang lain, jangan. Udah habisin di situ, putus pinjolnya, tutup. Ya, nggak lagi berurusan dengan itu, karena itu juga riba. Lakukan insya Allah jurus-jurus yang ada. Insya Allah Allah akan kasih jalan. Asal mau. Kalau kakaknya justru memang ada dalam keuangan baik, itu apakah dia memang bisa menolong adiknya saja gitu, ditutup gitu sebelumnya dia bayar? Bisa, kalau mau cepat selesai, udah tutup semua. Kakaknya misalkan pinjemin, nggak apa-apa. Saya pinjemin, saya tutup semua. Kamu jangan ulangi lagi. Ya praktek ini, insya Allah Allah akan kasih jalan untuk bisa menutupi amanahnya ke kakaknya, plus bisa mandiri. Itu ya Bu. Sebetulnya ya solusinya ini. Ya, kakak juga harus memperdalam ya, paham dengan dirinya, bisa ngajarin ke adiknya pun harus belajar juga. Gitu. Jadi insya Allah, ya ada aja lah rezeki dari mana. Karena aslinya kita masing-masing kita punya rezeki, cuma ketahan sama perisai rezekinya tadi. Kita banyak dosa. Ibu ingat kisah Nabi Adam? Dosanya apa? Makan buah yang Allah larang. Resikonya akhirnya apa? Efeknya. Tadinya di surga enak banget, mau minta apa-apa tinggal bilang. Ya Allah, aku minta apel, aku minta rujak, aku minta ini segala macam. Hadir tanpa susah payah. Akhirnya Allah kasih ujian, nggak tahan. Berdosa akhirnya Allah turunkan ke bumi. Di bumi mau ngapa-ngapain kita harus ngapain Bu? Saya mau makan. Apa tiba-tiba langsung datang? Kalau sekarang mungkin ya GoFood, apa Shopee Food segala macam mungkin langsung datang. Tapi kan tetap ada usaha dengan uang, nunggu, harus pakai HP juga, pesen. Kalau di surga kan enggak. Akhirnya Allah hukum dengan cara tadi. Nah, jadi kita pun sama seperti itu. Tadinya Allah, sebetulnya Allah sudah siapkan, Allah sudah mudahkan, tapi kita tahan dengan dosa kita sendiri. Ya, kita yang nomor 1 itu perisai itu. Insya Allah kalau perisai aja kita udah habisin, kita udah minta maaf ke orang-orang semua yang pernah kita salah atau dia salah ke kita maafkan. Insya Allah Allah akan permudah segala yang kita hajarkan. Amin. Ya, jadi itu. Insya Allah semua persoalan sebetulnya kembali lagi ke praktek yang ini. Ya, jadi sebetulnya sakinah itu mudah, tapi ini yang harus kita lakukan. Jaga mulut. Nah, kalau saya pribadi ya Bu, saya merasakan rumah tangga itu kalau lagi moodnya lagi nggak enak, lagi bete kalau bahasa ininya, ya, kita pasti ada aja tuh kata-kata yang nggak ngenakin pasangan. Nah ini sekarang kita mulai latih bahasa kita baik-baik aja deh. Jangan sampai keluar yang nggak enak, apalagi yang negatif, yang tidak positif, jangan. Itu jadi doa. Punya suami kok lelet ya? Oh itu doa itu. Lelet gantinya apa? Tidak gesit. Punya suami nggak gesit, nggak apa-apa. Ibu boleh ucapin itu. Nanti yang diaminin malaikatnya apa? Gesitnya. Ya, apalagi didoain benar-benar ya Allah jadikan suamiku suami yang gesit. Insya Allah pelan-pelan akan berubah. Ya, jadi seperti itu Bu. Ya, intinya Masya Allah banyak sekali kebaikan dari ilmu ini. Silakan Ibu pelajari sendiri lewat YouTube, lewat Instagram, ada Nasrul Muhammad Rezeki, terus Telegram juga ada audionya Bu. Jadi jurusnya dijelaskan secara audio, bisa dengarkan. Ada 40-an jurus. Bukunya juga ada, alhamdulillah. Jadi dan kisah-kisah keajaibannya sudah sangat banyak di buku. Nah, itu semua insya Allah akan membantu kita mereformasi akhlak kita, insya Allah. Ya, sehingga kita dan sekitar kita ya jadi nyaman, jadi enak.
nggak ada lagi gondok-gondok, mangkel, kesel, apalagi sampai gontok-gontokan. Nah, untuk bilang enggak nih, perasaan nggak enak aja tuh kita udah hindari, Bu. Perasaan nggak enak sama orang tuh cepet-cepet tuh kita buang tuh. Mau buruk sangka, mau gak suka gitu sama sikap dia, gak seret, itu udah cepet-cepet harus dihapus. Kalau enggak itu jadi perisai. Kita ingat lagi, aduh ini perisai, saya nggak mau. Kalau ada perisai nanti saya udah nggak ajaib, nanti saya malah nggak lancar hidup saya, rezeki saya nggak lancar. Itu. Jadi memandang segala sesuatu udah positif aja, positif aja. Kalau ada persoalan saya yang salah, dia benar, gitu. Ya, ya insya Allah kita belajar semua untuk bisa mempraktekkan ini. Kita niatkan berubah karena Allah, ya, dan untuk meraih ridhonya Allah SWT, ya, insya Allah. Kalau semua orang menjalankan ini, insya Allah akan tentrem nih Bu masyarakat, ya. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita ya nanti Hah? Ya kalau kita mengingat lagi dosa kita dari kecil, ya dari yang dulu kita ingat sampai kita sekarang, orangnya pernah kita sakiti udah meninggal misalkan, atau ada tapi nggak deket, udah di mana tahu deh rimbanya, kita nggak tahu. Ya udah langsung ke Allah aja laporan, ya Allah kalau ada yang pernah aku sakiti, aku udah nggak ingat lagi, maafkan aku, maafkan dia. Maafkan aku, maafkan dia, ampuni aku, ampuni dia, ridhoi, udah gitu. Kalau orangnya masih ada dan dekat, ya usahakan sih minta maaf, lebih baik lagi. Tapi kalau minta maafnya kita malah akan muncul persoalan baru, mending jangan. Udah urusan saya sama Allah aja, Allah maafkan aku, Allah maafkan dia, udah. Semoga Allah gerakkan dia juga untuk mau memaafkan kita, gitu, ya. Jadi seperti itu. Atau punya amanah-amanah nih, utang-utang. Oh udah, kalau memang kita merasa, ya Allah aku punya nih sangkutan, segera selesaikan. Kalau kita udah meninggal, udah repot, Bu, bayar utangnya pakai amal soleh. Udah nggak bisa lagi pakai uang, nggak pakai harta, nggak bisa. Itu lebih rugi, lebih nggak nguntungin kita. Lebih baik di dunia deh, udah nih, saya bayar amanah saya, walaupun saya seminggu ini makan cuma nasi dan ikan asin, yang penting amanah saya selesai. Udah, nggak ada sangkutan lagi. Amanahnya bisa kesalahan, bisa berupa hutang, ya. Itu yang harus kita selesaikan ke semua manusia. Ya, wallahu a'lam. Insya Allah dengan cara seperti itu hidup kita lebih tenang. Ya. Dan ingat, hati tenang itu yang akan menarik rezeki. Kalau ibu udah praktekin ini, insya Allah hati ibu tenang, itulah yang akan menarik rezeki kita. Kalau hati gundah, gulana, galau, itu nggak datang rezeki bu, kabur. Jadi harus anteng, tenang, adem, insya Allah akan mudah. Ya. Jadi ketika hati kita udah mulai nggak enak, udah cepet-cepet istighfar, sholat, taubat, ngaji, segala yang bikin tenang kita kerjain. Udah, insya Allah akan Allah mudahkan semuanya. Ya, ya ini saya masih praktek juga untuk diri saya, belum sempurna ya Bu, tapi insya Allah perlahan niatkan untuk berubah lebih baik lagi. Ya, ke diri kita dan siapapun. Ya, ya.
Ya, gimana kalau kita ingin menyelesaikan masalahnya juga, kita ketemu orangnya, mungkin ada yang mau diomongin apa segala macam, tapi itu tadi Bu, kalau kita pertimbangkan, kita timbang-timbang, kayaknya kalau saya ngomong malah lebih banyak mudorot yang baru deh, banyak malah persoalan yang baru, udah nggak usah. Udah kita serahkan aja ke Allah. Apalagi kita di posisi yang justru kita jadi korban misalkan. Ya udahlah ya Allah saya serahin ke dia, aku serahkan dia ke Allah. Aku sudah maafkan dia, aku sholat taubat untuk aku, untuk dia, maafkan aku, maafkan dia. Udah, itu aja. Kecuali yang sifatnya tadi ada sangkutan, emang harus kita bayar ya. Atau dia bayar ke kita, kalau kita nagih bakal lebih, ya udahlah, sedekahin aja. Kita juga Allah kasih dari arah lain. Gitu. Karena banyak kasus gitu juga, banyak testimoni meridoi gitu ya. Orang yang punya sangkutan, ya udah alhamdulillah Allah kasih dari jalur-jalur lain, bahkan lebih banyak lagi. Asal kita ridho. Ya, kuncinya di ridho, ridho, ikhlas, hati lapang, tenang. Udah, itu. Ya. Serahkan aja. Kalau persoalannya lebih ini ya Bu. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita belajar hari ini sedikit ya atau tidak banyak ya, bukan sedikit, tidak banyak atau banyak ya bisa memberikan insight atau insight itu apa ya, pandangan gitu ya, pandangan baru di hati kita, bisa kita praktekkan ya. Semoga Allah mudahkan prakteknya, Allah mudahkan keajaibannya datang insya Allah, karena ini semua jurus untuk menarik rezeki. Rezeki tidak hanya berbentuk uang atau harta, tapi juga berbentuk kesehatan, kesembuhan, keharmonisan, keturunan, punya keturunan yang baik. Anak yang nggak soleh aja Bu bisa jadi soleh Bu, gara-gara ibunya tenang. Ada testimoninya. Setelah ikut seminarnya, alhamdulillah hati saya lebih tenang menghadapi apapun. Alhamdulillah anaknya juga ikut tenang karena ibunya tenang. Yang tadinya, kalau ditegur, dididiknya itu nggak mudah, akhirnya jadi mudah. Malah anaknya sendiri yang inisiatif sholat ke masjid, lebih ini ke ibunya, ke orang tuanya, lebih bakti segala macam. Itu tanpa disuruh, karena ibunya hatinya sudah tenang. Gitu Ibu. Jadi rezekinya bentuknya apa? Anaknya lebih soleh. Gitu. Dan lain-lain insya Allah berikan apa yang kita hajatkan. Ya. Allah ma'alam. Ya sudah, mungkin ya kita tutup dengan sekali lagi ya dia magnet rezekinya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung ya. Itu insya Allah mungkin di lain waktu atau bisa cari lagi maksud dari 3 kata tadi ya. Itu maknanya dalam ya, satu sama terhubung. Itu semoga menjadi bekal kita menjalani hidup. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu